Baik, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Philips. Sebelumnya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta juga para pembicara yang telah bergabung. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darin Atiandina. Saya adalah peneliti di Populi Center yang pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam diskusi Persepi yang berjudul Metode dan hasil penelitian prevalensi antibodi positif SARS-CoV-2 di DKI Jakarta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu, tim pandemi FKM UI bekerja sama dengan beberapa pihak merilis hasil survei mereka nih. Hasil temuan tim ini sangat menarik ya untuk didiskusikan lebih lanjut dan bahkan cukup menggembarkan media massa gitu, yakni hampir separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi virus corona dan separuh dari yang pernah terinfeksi ini tidak terdeteksi dan juga tidak bergejala. Nah, diskusi kita malam hari ini akan banyak membahas metodologi riset serta memperdalam temuan tim FKM UI. Apa sekiranya yang bisa atau baiknya pemerintah lakukan untuk kebijakan penanganan COVID-19 ke depannya. Oleh karenanya nih telah bergabung bersama kita di sini ada tim FKM UI. Selamat malam Pak Iwan Aryawan, Pak Pandu Riono dan juga Pak Muhammad N. Farid. Selamat malam Pak. Kemudian telah hadir juga Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Dr. Alexander Kaginting. Selamat malam Pak Alexander. Selamat malam. Nah, untuk membahas metodologi survei sendiri sudah bergabung juga bersama kita Dewan Etik Persepi, Prof. Asep Saifuddin dan juga Direktur Riset SMRC, Bapak Denny Irvani. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah, saya ucapkan selamat bergabung juga kepada Ketua Umum Persepi, Pak Felix Monte. Selamat malam kepada Bapak-Bapak semua dan Bapak narasumber. Nah, untuk mempersingkat waktu, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan secara singkat dari Pak Philips. Kemudian diskusi akan kita mulai. Untuk alur diskusi sendiri akan diawali dengan sesi pertama, yakni sesi pemaparan. Secara ringkas nanti temuan dari tim FKM UI akan disampaikan, yang kemudian akan ditanggapi oleh 3 narasumber lainnya. Dan nanti di sesi kedua juga akan ada sesi tanya-jawab kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pandangannya, diperkenankan di sesi kedua nanti, atau jika sudah ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Oke, baik. Untuk yang pertama, sambutan dari Pak Philips, waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Pak. Terima kasih Mbak Darin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita malam ini akan berdiskusi bersama Persepi. Persepi adalah Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia yang merupakan wadah dari lembaga-lembaga survei di Indonesia. Dan kami biasa menyelenggarakan kegiatan semacam ini untuk membahas baik dari aspek metodologi maupun juga aspek temuan-temuan gitu. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, teman-teman dari FKM UI, Pak Pandu Riono, Pak Iwan Aryawan, Pak Muhammad Farid sangat menarik dari sisi kami untuk dipelajari bersama gitu ya. Karena tentu saja survei itu bukan hanya soal siapa yang mau menang pemilu, tetapi ada banyak aspek sebetulnya yang mau kita dorong melalui survei, terutama dalam hal untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berbasis evidence. Gitu. Dan tentu saja yang dilakukan oleh teman-teman FKM UI mungkin akan menambah pengayaan bagi kami di Persepi, dan juga mungkin dari sisi publik, karena hari ini big elephant in the room-nya adalah COVID-19. Gitu. Jadi mau tidak mau kita semua berkepentingan terhadap diskusi-diskusi yang berbasis data, agar kita juga memahami apa yang sedang terjadi, dan mungkin sebagai anggota masyarakat dan khususnya Persepi kita bisa ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran gitu ya bagi kebijakan yang bisa mempercepat kita semua keluar dari situasi di mana COVID-19 sudah berjalan 1,5 tahun lamanya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim FKM UI yang bersedia untuk berdiskusi bersama kami malam ini, dan juga Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID yang akan ikut membahas dan merespon hasil penelitian teman-teman FKM UI.
Dan juga dari sisi Persepi nanti akan ada yang menanggapi. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Asep Saifuddin yang adalah Ketua Dewan Etik Persepi. Beliau adalah Rektor di Universitas Al-Azhar dan juga Profesor di Institut Pertanian Bogor. Dan juga Denny Irvani, Direktur Riset dari SMRC yang akan menanggapi. Dan tentunya buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih dan semoga diskusi malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Darin. Baik, terima kasih Pak Philips atas sambutannya. Baik, diskusi akan segera kita mulai. Kesempatan pertama saya berikan kepada tim FKM UI, Pak Iwan. Waktu saya berikan 20-30 menit ya Pak untuk menyampaikan hasil surveinya. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Pak Iwan. Ya, saya izin share screen ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan tampilkan metode dan hasil survei ini secara singkat, kemudian kita bisa lanjutkan diskusi. Saya akan share screen dulu. Oke. Masih disable ya? Saya masih belum bisa share screen. Sebentar, Yudi bisa dibantu, Yud? Sudah bisa belum Pak Iwan? Coba. Belum, masih disable. Yud, Yudi. Coba lagi ya. Saya jadikan co-host sebentar ya Pak ya. Yap. Nah, mudah-mudahan tidak bisa Pak. Ya, sudah. Layar saya terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Oke, jadi saya akan tampilkan dari antibodi positif SARS-CoV-2 di DKI Jakarta. Nah, sebetulnya survei ini dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi mereka yang mendanai untuk pengumpulan data di lapangan, mereka juga yang membantu, mereka juga yang melakukan pengumpulan data di lapangan. Kemudian kami, tim pandemi FKM UI itu selain saya, Mas Pandu dan Mas Farid, ada juga Ibu Hafizah Jusril, kemudian Bu Tio dan Bu Wiji. Ya, jadi kami berenam, kami membantu dari segi desain dan segi analisisnya. Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga Eijkman dan reagen untuk pemeriksaan antibodinya itu disumbangkan oleh USCDC yang Indonesia. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi metode survei ini dirancang untuk menggambarkan prevalensi penduduk di DKI Jakarta yang pernah terinfeksi COVID-19 atau yang bisa dideteksi antibodi SARS-CoV-2-nya. Nah, sehingga untuk itu kami melakukan survei dengan desain sampelnya stratified multi-stage sampling, ya, dengan tujuan tadi estimasinya adalah untuk DKI Jakarta. Nah, jumlah sampel direncanakan 5.000 penduduk usia 1 tahun atau lebih, karena ini tadi untuk seluruh penduduk DKI Jakarta, jadi tidak dipilih yang dewasa saja, tapi dari 1 tahun ke atas. Target 5.000 dan yang berhasil diperoleh itu 4.919, arti 48,4% dari target. Bagaimana sampelnya dipilih? Sampelnya itu dipilih dari 100 kelurahan. Ini pemilihan kelurahannya dilakukan secara PPS ya di wilayah Jakarta semua termasuk Kepulauan Seribu. Jadi ada 100 kelurahan, kemudian di kelurahan terpilih kami melakukan pendataan siapa saja yang ada di kelurahan tersebut, kemudian dipilih
sampelnya secara acak dari daftar atau sampling frame yang ada di kelurahan tersebut. Nah, kemudian pengumpulan data ini dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Puskesmas dari tanggal 15 sampai 31 Maret 2021. Tanggal ini penting karena nanti hasil survei ini merujuk ke tanggal tersebut ya, karena kita tahu bahwa transmisi COVID kan terus berlangsung ya, sehingga ya ini belum dengar ini. Nah, itu nanti Mas Farid akan menjelaskan gimana kami melakukan adjustment supaya kami bisa tahu yang saat ini itu seperti apa gitu berdasarkan hasil survei ini dan berdasarkan data yang ada. Kemudian pemeriksaan antibodinya ini kami menggunakan tes yang sangat akurat. Ini adalah yang disumbangkan oleh US CDC dengan tetraklor luminex. Jadi ini pemeriksaan antibodi yang akurat yang bisa mendeteksi siapa yang pernah terinfeksi virusnya COVID-19 ya. Nah, kemudian untuk analisis kami lakukan perhitungan weight ya, teman-teman di lembaga survei sudah familiar ya, weight untuk menyamakan probabilitas untuk terpilih. Nah, setelah weight-nya dihitung, kami kan juga kali ini tujuannya adalah untuk menyamakan distribusi jenis kelamin, umur, kemudian kabupaten kota di sampel dengan di populasi. Karena tadi harapannya adalah sampel ini dapat menggambarkan apa yang terjadi di populasi, yaitu penduduk DKI Jakarta. Kemudian kami juga hitung confidence intervalnya, jadi bukan hanya point estimate, tapi interval estimate, ya dengan memperhatikan tadi desain cluster dan stratanya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sampel kita dibandingkan populasi. Jadi kalau kita lihat yang sebelah paling kiri ini adalah di sampel kami ya. Ini untuk distribusi laki dan perempuan. Di sampel kami itu laki-laki 46%, perempuan 54%. Nah, ini kami bobot 40 ya. Kemudian kami bandingkan lagi dengan populasi. Kami ingin supaya distribusinya sama dengan populasi ini, sehingga kami lakukan calibrated weight, sehingga akhirnya distribusi jenis kelaminnya sama dengan populasi. Nah, hal yang sama kami lakukan untuk kelompok umur, sehingga dengan base weight, dengan calibrated weight, akhirnya distribusi jenis kelamin maupun distribusi umur pada sampel itu sama dengan populasi. Nah, ini untuk menjamin bahwa estimasinya itu ke populasi itu akurat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kita checking sampel kita seperti apa sebelum kita bikin perhitungannya. Nah, ini adalah jumlah sampel per klaster. Jumlah sampel kami targetnya itu adalah 50 per klaster tanpa penggantian. Nah, jadi kalau kita lihat hampir di semua klaster terpenuhi. Tidak terpenuhi nih, Penjaringan, Gondang Dia ya, Pademangan Timur ini nggak terpenuhi sampelnya. Kemudian kalau kita lihat dari positifnya atau positivity rate-nya lah ya, kalau istilah gampangnya, itu dari klaster itu kalau kita lihat nggak ada yang ekstrim semua positif atau yang sama sekali nggak ada positif. Jadi menurut kami distribusinya cukup baik. Dan ini adalah kalau kita lihat jumlah kasus yang positif per klaster. Cukup merata. Jadi dari sampel seperti ini kami cukup yakin bahwa ini hasilnya bisa menggambarkan apa yang terjadi di populasi di DKI Jakarta. Nah, kemudian untuk prevalensi antibodinya, mungkin ini silakan Pak Pandu bisa meneruskan untuk prevalensi antibodi. Oke, terima kasih Mas Iwan. Jadi kita menghitung proporsi penduduk yang mempunyai antibodi positif pada saat data itu dikumpulkan. Kita sebut sebagai prevalensi antibodi positif terhadap SARS-CoV-2. Ini adalah mengindikasikan bahwa yang mempunyai antibodi itu mempunyai riwayat terinfeksi terhadap virus yang menyebabkan COVID-19. Berikutnya, Mas Iwan. Dan ternyata dari yang kita analisis bahwa
kita dapatkan 44,9% penduduk di Jakarta pernah terinfeksi, ya kan, hampir separuh. Dan kalau kita lihat ternyata distribusinya dari populasi ini proporsi pada perempuan tidak jauh lebih tinggi dibandingkan lelaki, yaitu perempuan 47,9 dan pada perempuan 41. Laki-laki Pak Pandu. Pada Iya, laki-laki Pak. laki-laki 4,% ya. Dengan demikian maka kalau kita lihat confidence intervalnya memang cukup uncertainty-nya cukup kecil dan kita yakin dengan hasil ini. Terus Pak Suman. Dan kalau kita melihat berdasarkan usia bahwa ternyata infeksi itu menyebar pada seluruh usia, baik balita maupun 5 sampai 12 tahun sampai 60 tahun ke atas. Ya, walaupun kita lihat distribusi tertinggi pada usia 30 sampai 50 ya, tapi hampir semua usia sebenarnya mempunyai riwayat terinfeksi. Terus dan kalau kita lihat berdasarkan wilayah, hampir di semua wilayah itu terjadi riwayat yang cukup tinggi, dan yang paling tinggi itu di Jakarta Pusat, yaitu separuh lebih 53,7% yang mempunyai riwayat terinfeksi atau mempunyai antibodi positif SARS-CoV-2. Yang terendah itu adalah di Kepulauan Seribu. Jadi ini mengindikasikan bahwa semua wilayah di DKI memang menghadapi masalah yang sama, itu adalah penyebaran daripada virus ke semua wilayah di wilayah DKI. Terus, dan ini sebenarnya menarik bahwa pada yang pernah terinfeksi, ya kan, ternyata pada kelompok yang belum menikah itu lebih rendah dibandingkan kelompok yang kawin atau kelompok yang pernah menikah, janda atau duda. Ya, ini nggak tahu kenapa penjelasannya, mungkin terkait sama aktivitas atau sebagian memang usia anak gitu. Jadi usia anak memang kalau kita lihat tadi jauh lebih rendah. Ya. Ada anunya. Ya. Terus dan dari mereka yang bekerja memang susah ini mengukur pekerjaan, karena banyak pekerjaan yang berubah selama pandemi ini ya, pada mereka yang baik bekerja, tidak bekerja, maupun yang mengatakan tidak menjawab atau pekerjaan yang lain, ternyata hampir sama. Ini mengindikasikan bahwa paling susah mengukur jenis pekerjaan pada saat pandemi seperti sekarang. Terus, dan yang pernah terinfeksi, kalau kita melihat di Jakarta ada penduduk kumuh dan penduduk yang tinggal di pemukiman tidak kumuh. Pada yang penduduk di wilayah kumuh ternyata angkanya lebih tinggi, hampir separuh, 48,4, sedangkan penduduk yang tidak kumuh itu 37,5. Ini mengindikasikan mungkin penduduk yang tidak kumuh, yang dimana sosial ekonominya lebih baik, mungkin lebih banyak yang tinggal di rumah, sedangkan penduduk yang kumuh harus melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah dan sebagainya. Terus, dan kalau kita melihat, karena kita juga melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian kita menghitung indeks massa tubuhnya, ternyata yang pernah terinfeksi lebih tinggi pada penduduk yang lebih gemuk. Ya kan, pada gemuk itu yang paling tinggi obesitasnya. Obesitas maupun overweight tidak jauh berbeda. Sedangkan penduduk yang kurus dan atau normal jauh lebih rendah. Dan ini apakah terkait sama komorbiditas, kita masih belum tahu, karena memang penduduk yang terinfeksi juga terkait sama komorbiditas. Kita lihat berikutnya adalah kita juga melihat bahwa penduduk yang kadar gula darah sewaktunya lebih tinggi dari 200 mg desiliter, ya ini yang kita anggap kalau ada gejala dan gula darah sewaktu
itu di atas 200 dikatakan diabetes mellitus. Ternyata pada orang yang gula darahnya tinggi, angka yang terinfeksi lebih tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang terkait sama komorbiditas. Terus Wan, bagaimana kalau kita hanya melihat pada penduduk yang mempunyai antibodi positif? Terus ternyata dari mereka yang pernah terinfeksi, artinya yang memiliki antibodi, sebagian besar tidak bergejala, ya kan? Yang terutama yang tidak bergejala itu pada usia muda. Ya, ini menunjukkan bahwa OTG tanpa gejala itu mereka tidak sadar bahwa mereka terinfeksi, karena kita tanya juga apakah pernah bergejala, ternyata mereka tidak bergejala. Tentunya gejalanya kita spesifikkan, kita mempunyai definisi gejala, apakah pernah demam, apakah pernah batuk dan sebagainya, gejala-gejala yang terkait dengan infeksi daripada SARS-CoV-2 ini atau COVID-19. Terus, dan dari mereka yang pernah terinfeksi, ya kan, ternyata sebagian besar tidak terdeteksi. Jadi apakah pernah dites, apakah pernah dikonfirmasi tes positif, itu sebagian besar tidak terdeteksi dalam sistem testing kita. Walaupun testing di Jakarta sangat tinggi, terutama pada anak. Memang pelayanan testing pada anak sangat jarang, apalagi sebagian tadi banyak yang tidak bergejala. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang OTG cukup tinggi dan juga tidak terdeteksi oleh sistem. Ya, jadi ini pengakuan gitu. Apakah pernah didiagnosis, apakah pernah dirawat, apakah pernah ditesting dan sebagainya. Terus, nah kalau kita lihat apakah berdasarkan tadi dua variabel yang tidak terdeteksi, tidak bergejala, ternyata 57,4% penduduk yang positif yang mempunyai antibodi SARS-CoV-2 itu tidak terdeteksi dan tidak bergejala. Artinya karena tidak bergejala, dia juga tidak terdeteksi, ya kan? Sedangkan yang bergejala, yang punya gejala, tetapi harusnya dites, ternyata juga cukup tinggi, 34% tidak terdeteksi. Ini mengindikasikan bahwa sistem testing kita di DKI, walaupun sangat tinggi, tetap tidak bisa mengidentifikasi atau mendeteksi sebagian mereka yang memang sudah terinfeksi. Terus, nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa deteksi kasus COVID-19 itu masih sangat rendah. Artinya proporsi kasus, artinya yang sudah terinfeksi, itu hanya terdeteksi 8,14%. Sedangkan besar sekali, hampir 92%, itu tidak terdeteksi oleh sistem. Artinya kalau kita melihat data sekian banyak dilaporkan di DKI, itu yang sebenarnya terjadi di populasi bisa jauh lebih banyak, karena yang dilaporkan atau terdeteksi dalam sistem hanya 8,1%. Terus, dan bagaimana angka prevalensi pada akhir Juni 2021, karena itu penelitiannya Maret 2021. Dan ini akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Nur Farid. Untuk lebih mudah, silakan Mas Muhammad Nur Farid. Oh, oke. Terima kasih Mas Pandu. Jadi bagian terakhir dari presentasi ini adalah bagaimana kita melihat atau mencoba mengestimasi angka prevalensi yang kita dapat dari hasil survei yang mana survei dilakukan pada pertengahan sampai akhir Maret. Artinya bahwa angka prevalensi itu mengindikasikan burden of disease pada bulan tersebut, sehingga pada saat kita bicara saat ini, katakanlah di akhir Juni, karena kita menganalisis di akhir Juni, di mana pada bulan Juni kita lihat peningkatan kasus yang sangat-sangat drastis di Jakarta terutama, itu kemungkinan besar akan berdampak pada estimasi prevalensi yang kita lakukan di bulan Maret.
Sehingga kita mencoba untuk semacam merestimasi dengan kondisi akhir Juni seperti apa. Next, Mas Iwan. Jadi yang kita lakukan adalah kita berpikir bahwa atau kita pengen tahu sebenarnya dari sampel kita yang di bulan Maret yang masih terdiagnosis negatif, itu kira-kira ada berapa persen sih dari mereka yang sudah ada di data laporannya teman-teman di Kementerian Kesehatan gitu ya. Artinya kalau yang dulunya negatif lalu pada saat April sampai Juni mereka itu sudah terdaftar di sana atau terregister di sana, artinya sudah ada perubahan prevalensi. Sehingga kita mencoba untuk melakukan semacam record linkage di kedua data ini, meskipun lumayan cukup exhausting gitu ya, artinya data yang begitu besar, data yang tidak clean yang seperti yang kita harapkan, sehingga kita mau nggak mau kita menggunakan dua pendekatan pada saat kita melakukan record linkage. Yang pertama dengan menggunakan deterministic method, menggunakan NIK gitu. Kalau yang ada NIK-nya, karena kebetulan di data juga nggak semuanya NIK-nya ada, baik di data register ataupun data survei. Lalu yang ada NIK-nya juga belum tentu benar, ada yang nulis cuma 8 digit atau yang tulisannya 0 semua, misalkan itu juga kita temui, sehingga kita mencoba untuk menggunakan dua approach, dua pendekatan. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknik probabilistik, dengan menggunakan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kelurahan, tinggal di kelurahan mana gitu ya. Lalu nama juga kita match tidak letterless nama, tapi lebih dengan menggunakan soundex. Jadi bacanya seperti apa, kalau nama Muhammad yang satu M-nya 1, yang satu M-nya 2, itu probability of matching-nya diperhitungkan. Kalau kita letterless dengan menggunakan hurufnya kan menjadi nggak match. Jadi itu yang cukup lumayan menyita waktu yang cukup panjang untuk melakukan record linkage ini. Dan dari dari record linkage itu kita temukan beberapa yang match lumayan, 182 yang match dari deterministik dan 15 dari probabilistik, yang mana yang tadinya negatif dan menjadi positif di dalam survei itu juga lumayan banyak gitu ya, tercapture di situ, sehingga kita kita berharap hasil record linkage ini bisa memperbaiki estimasi kita untuk bulan Juli atau akhir Juni atau awal Juli gitu. Dan tadi seperti yang dipresentasikan Mas Pandu, bahwa masalah yang besar kita hadapi adalah undetected rate. Jadi kalau kita hanya mengandalkan matching tanpa kita koreksi dengan undetected rate, maka estimasi insiden antara April sampai Juni itu juga mungkin akan underestimate, sehingga kita perlu koreksi dengan undetected rate yang sebesar sekitar 90% gitu ya, sehingga kita bisa estimasi insiden di April sampai Juni. Next, Mas. Dan kelihatan bahwa hasil estimasi insiden atau penambahan prevalensi di 3 bulan terakhir, yaitu April, Mei, Juni, itu sekitar 4,7%. Dengan confidence interval 2,5 sampai 8,7%, which is ini agak sedikit uncertainty-nya agak sedikit lebar dibandingkan hasil survei yang sampelnya cukup besar, karena matching-nya juga nggak terlalu banyak kita temukan case-nya, apalagi kita harus koreksi dengan detection rate yang sangat rendah, sehingga estimasi insidennya sekitar 4,7% dengan 95% confidence interval antara 2,5 sampai 8,7%. Itu artinya perkiraan penambahan prevalensi setiap bulannya antara April sampai Juni itu sekitar 1,6, 1,5, 1,6% gitu, which is itu juga lumayan cukup tinggi, karena 1,5% per bulan peningkatan prevalensi, sehingga perkiraan akhir Juni prevalensi di Jakarta itu sekitar 49,2%, sehingga ada peningkatan yang lumayan signifikan di sini ya, dari 44,5 menjadi hampir 50%, which is itu sekitar 1,5% per bulan. Dan kalau peningkatan kasus per harinya seperti yang kita lihat saat ini, ada kemungkinan
prevalensinya akan terus meningkat ini kalau melihat data yang ada. Lalu kita berpikir jadinya kalau kita estimasi ke 6 bulan ke depan seperti apa gitu ya. Jadi epidemi yang ada di Jakarta ini seperti apa sih kira-kira gambarannya. Ini lebih ke apa namanya, pengen lihat secara global saja, nggak detail mendevelop model yang memperhatikan social metrics misalnya ya, tapi lebih untuk melihat tren ke 6 bulan ke depan seperti apa. Mengingat tren penambahan kasus setiap harinya sedemikian rupa, sehingga kita pengen menggunakan informasi ini untuk melakukan modeling, karena dengan informasi yang kita dapat ini kan artinya yang masih susceptible di Jakarta itu masih cukup besar, penduduk penduduk 10 juta lebih, dengan yang sudah terkonfirmasi positif antibodinya itu hampir 50% atau katakanlah 50%, maka masih ada 50% yang masih berpeluang untuk terinfeksi. Ini yang kita mau lihat ke depannya seperti apa 6 bulan ke depan. Next. Jadi kita mencoba melakukan proyeksi pandemi COVID ini di Jakarta untuk 6 bulan ke depan seperti apa. Next, Mas. Kita dengan pendekatan yang sangat simpel, kita menggunakan compartment model yang biasa kita sebut dengan SIR, susceptible, infection, lalu recovery gitu ya. Jadi kita melihat hari ini yang berapa, yang terinfeksi berapa, lalu yang sembuh berapa, dan seterusnya setiap harinya seperti apa. Lalu kita yang lebih penting di sini adalah yang kita modelkan itu bukan angka laporan setiap hari. Karena kalau kita memodelkan angka laporan setiap hari, kita selalu terlambat. Karena yang dilaporkan setiap hari ini kan infeksinya terjadi mungkin kemarin, mungkin seminggu yang lalu, mungkin 10 hari yang lalu. Sehingga kita perlu memikirkan yang harus kita modelkan adalah kasus harian, tapi menurut tanggal onset. Menurut tanggal kira-kira kapan mereka terinfeksi. Bukan kapan mereka dilaporkan sebagai kasus COVID gitu ya. Kalau yang dilaporkan hari ini tentunya bukan hari ini terinfeksi. Jadi bukan hari ini dites, bukan hari ini dia bergejala, lalu dia dites positif dilaporkan, tapi mempunyai proses yang panjang. Apalagi kalau dengan kasus yang sedemikian banyak, dengan fasilitas kesehatan yang apa namanya terpengaruh mempengaruhi pemeriksaan, kan labnya terlalu banyak yang dites sehingga banyak delay di sana, sehingga kita berpikir untuk sebaiknya yang kita modelkan bukan yang dilaporkan, tetapi perkiraan yang terinfeksi dengan pendekatan tanggal onset. Dan tentunya kita nggak bisa mengetahui persis ya kapan satu orang ini terinfeksi gitu, tapi paling tidak kita bisa mendekati dengan pertama kapan mereka bergejala, karena itu ditanyakan di dalam formulir pada saat mereka terdiagnosis gitu ya, ditanya ada form PE seperti penyelidikan epidemiologi. Jadi kapan dia terinfeksinya nggak bisa diketahui, tapi kapan gejala itu muncul. Tentunya yang nggak bergejala menjadi nggak bisa ada tanggalnya gitu, tapi ditanyakan juga kapan tanggal dites, sehingga kita juga bisa lakukan pendekatan dua tanggal tersebut untuk memprediksi tanggal onset, dan itu jauh lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan tanggal laporan, karena itu delay-nya sudah ada dua delay karena mungkin testingnya dia terlambat, tidak hari ini bergejala dia langsung tes, mungkin dia nunggu 2 hari kemudian baru tes. Setelah tes pun dilaporkannya juga terlambat ya. Itu kita lihat delay pelaporannya cukup tinggi di awal-awal pandemi, di mana belum ada banyak lab untuk melakukan pemeriksaan. Sekarang pun setelah punya banyak lab juga delay-nya masih terlihat karena yang dites juga lumayan cukup banyak di Jakarta, sehingga kita coba kontrol itu, kita lihat distribusinya seperti apa, yang terlambat sehari seperti apa, 2 hari seperti apa, dan seterusnya. Lalu kita coba koreksi angka yang dilaporkan setiap hari dengan memperhitungkan jumlah kasus berdasarkan tanggal onset. Itu yang disebut dengan kurva pandemi. Jadi kita tidak memodelkan kasus berdasarkan tanggal laporan. Lalu kita juga punya informasi tadi dari survei bahwa kita memodelkan tidak dari awal, gitu. Artinya dari populasi yang sebagian besar atau separuhnya sudah terinfeksi. Itu seperti apa? Dan vaksinasi juga sudah mulai banyak di sini juga sebagai hal yang kita kontrol juga.
Dan pada saat survei ya, di bulan Maret itu angka prevalensinya masih bisa kita anggap benar karena vaksinasi saat itu belum banyak, masih sekitar 1-2%. Jadi nggak terlalu banyak mempengaruhi angka positivity dari antibodinya, karena kalau sebagian besar sudah divaksin tentunya yang punya antibodi juga akan besar, bisa karena secara natural terinfeksi atau karena dia divaksinasi gitu. Jadi kita coba kontrol dengan menggunakan data laporan setiap harinya, yang sembuh berapa, yang mati berapa, yang divaksin berapa, untuk memperkirakan model ini. Next. Jadi dari tren data yang kita lihat di Jakarta, sebenarnya ada dua waktu yang kita lihat sangat penting di sini. Yang pertama adalah kenaikan yang cukup sangat tinggi sekali sejak awal bulan Juni sampai sekarang, bahkan mungkin juga terkait dengan adanya varian virus yang baru, Delta, yang diyakini lebih transmisinya lebih cepat, lebih mudah menular. Lalu perilaku masyarakat juga di beberapa survei, beberapa observasi kita dapatkan data yang sudah mulai menurun, bahkan pada titik yang rendah sekali. Perilaku 3M-nya itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu nggak setinggi pada saat awal-awal pandemi. Lalu kita juga punya data yang lain di sekitar bulan Februari itu terjadi penurunan sangat drastis di situ. Jadi di Februari 2021 itu di situ tanggal 9 kalau nggak salah ada PPKM mikro, itu terlihat kasus yang dilaporkan menurun. Lalu kita coba estimasi onsetnya, itu yang garis solid solid line itu yang onset berdasarkan tanggal onset. Kalau yang bumpy, yang agak gray itu yang angka laporan setiap harinya, itu ada penurunan yang lumayan cukup drastis, dan kita lihat saat itu perilaku 3M masyarakat dari hasil observasi oleh UNICEF, karena tidak melakukan survei dalam arti bertanya ya, karena itu tentunya bias menjawab karena atau social disability bias-nya cukup tinggi, sehingga ada UNICEF melakukan semacam observasi ke lapangan, melihat, jadi tidak bertanya, lebih melihat, mengobservasi kira-kira perilaku masyarakat dalam 3M seperti apa. Itu kita lihat di datanya di sekitar Februari itu masih sekitar 60%. Jadi kelihatan memang terjadinya penurunan. Suara saya terdengar ya? Ya, halo. waktunya sampai 19.45 ya Pak Farid ya, supaya kita bisa maksimalin. Oke, iya, 3 menit lagi, oke. Jadi penurunan di Februari itu dan kenaikan di Juni itu kita coba buat skenarionya. Jadi seandainya skenario atau kenaikan di Juni ini terus gitu ya, artinya PPKM darurat tidak terlalu banyak merubah perilaku masyarakat masih tetap bekerja, masyarakat masih tetap mobile gitu ya, penggunaan masker juga masih di level terendah, maka kira-kira akan seperti yang garis merah. Jadi masih akan naik terus sampai mungkin lebih dari 25.000 atau hampir 30.000 sehari di Jakarta puncaknya gitu. Kalau misalkan ternyata program ini atau intervensi ini bisa menekan infeksi atau perilakunya bisa balik seperti Februari, itu kira-kira seperti yang di garis hijau. Jadi trennya langsung nggak lama tidak langsung menurun, agak mendatar sedikit, lalu di bulan Agustus sudah mulai kelihatan penurunan. Tetapi berdasarkan data yang sampai tanggal 12 Juli ini dari tanggal kita memodelkan setelah tanggal 4, karena PPKM darurat itu kita mulai tanggal 3 atau 4 kalau nggak salah. Lalu dari seminggu ini sampai tanggal 12 ke 8 hari kita coba lihat modelnya, meskipun uncertainty-nya cukup lumayan lebar. Kalau kita lihat di gray shaded area itu agak lebar ya, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran kalau misalnya itu yang terjadi, artinya 4-12 ini akan terjadi terus, maka kira-kira trennya akan seperti yang
dotted line itu yang garis titik-titik itu. Jadi masih naik dulu, baru sekitar bulan Agustus September baru melihat kelihatan turun. Jadi apa namanya, kalau misalkan diharapkan hari ini atau besok udah mulai turun, kelihatannya kok masih hampir uncertainty-nya masih tinggi sekali, artinya hampir nggak mungkin. Jadi masih perlu waktu naik dulu, beberapa waktu kemudian baru kelihatan turun, karena ini perlu waktu untuk merubah perilaku, karena perubahan perilaku di masyarakat belum terlihat sampai saat ini. Baik. Belum terlihat secara nyata. Mungkin itu presentasi dari kami. Next-nya ini kalau kita lihat sebenarnya ya, masih ada satu lagi, maaf. Jadi kalau kita lihat di real actual data di seminggu terakhir ini memang lebih cenderung mendekati merah daripada mendekati hijau gitu. Jadi kita masih perlu usaha keras lagi untuk menurunkan kurvanya menjadi mendekati hijau dengan perubahan perilaku tentunya. 3M atau 5M, 3T plus vaksinasi itu rumus yang mungkin masih sangat berlaku untuk hari ini dalam mengendalikan pandemi ini. Siap. Terima kasih. Sementara sampai sini dulu. Ini tim yang membantu kami, banyak sekali personel terlibat dalam mengumpulkan data ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Pandu, dan Pak Farid atas pemaparannya. Hasil temuannya sangat menarik untuk kita diskusikan bersama ya, dan saya penasaran juga nih, di kolom chat juga udah ada beberapa pertanyaan, kenapa sih kok perempuan lebih banyak yang terkena dibandingkan laki-laki? Tapi sebelum Pak Iwan dan Pak Pandu juga Pak Farid menjawab, saya mau beralih ke Pak Alex terlebih dahulu untuk menanggapi hasil survei dari tim FKM UI. Pak Alex masih ada bergabung dengan kami, Pak? Masih. Oke. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap hasil survei FKM UI ini? Kalau data resmi dari pemerintah itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, pertama apresiasi kepada tim yang masih bisa punya komitmen dalam rangka membongkar bagaimana sebenarnya pola transmisi infeksi yang sudah menjadi pergumulan kita lebih 1 tahun ya, sudah hampir 17 bulan. Dan tentunya atas nama Satgas COVID-19 Nasional, tentu ini merupakan satu prestasi bisa melihat dari sisi yang lain. Hanya ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa survei ini dilaksanakan di tahun 2021 di bulan Maret. Artinya sudah setahun setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa di Indonesia secara resmi. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya bisa saja sudah terjadi infeksi yang tidak diketahui. Yang kedua, bahwa di bulan Maret itu juga kita sudah menjalani vaksinasi. Dan vaksinasi itu kalau kita lihat di bulan Maret itu cakupan untuk vaksin pertama itu sudah 17,7%. Dan vaksin yang kedua itu 8,01%. Dan kita ketahui bahwa di bulan Januari-Februari itu di dalam kelompok yang 17,7% ini adalah mereka yang nakes. Jadi belum masuk ke dalam warga. Dan kemudian juga sebagian dari mereka di sektor publik dan masuk ke lansia. Dan yang berikut lagi bahwa kalau kita lihat di bulan Maret, dalam pengalaman Indonesia untuk mengendalikan pandemi, sudah mempunyai instrumen. Yang panjang itu adalah melaksanakan PSBB, itu hampir sepanjang tahun 2020. Kemudian kita masuk ke bulan 1 dan bulan 2 kita masuk di PPKM 1, PPKM 2. Dan pada saat survei ini dikerjakan itu sudah di PPKM skala mikro. Jadi kalau dia sudah di skala mikro berarti sudah ada posko desa, sudah ada posko kelurahan, dan sudah ada di sana dikerjakan testing, tracing, dan treatment. Dan kemudian sudah ada pengendalian warga supaya melaksanakan 3M. Artinya, kalau ini terimplementasi, siapapun mereka, apakah mereka yang kontak erat, yang bergejala, terkonfirmasi, seharusnya sudah di dalam posisi masing-masing tidak saling menularkan. Seharusnya demikian, idealnya. Kalau kita lihat PPKM Mikro itu harus hadir di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Ini juga model Indonesia,
di mana ini juga bisa kita sandingkan dengan hasil survei tersebut. Dan yang berikut juga bahwa kalau kita ingat dashboard Jakarta di sekitar Maret, itu kalau kasus baru itu hanya dilaporkan 1.354, 1.400, 1.500, sekitar itu, kasus harian positif. Padahal di DKI itu testingnya paling tinggi, melebihi apa yang diminta oleh standar WHO. Dan dalam rangka penanggulangan COVID itu, Jakarta, DKI itu adalah model di mana untuk implementasi, pengendalian, pengawasan itu sebenarnya itu adalah yang paling baik di antara semua provinsi yang ada. Dan kemudian kita berharap tentunya dengan pola yang sudah established di Jakarta, seharusnya detect, prevent, and respond itu harusnya sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian seharusnya apa yang terjadi bahwa fenomena gunung es tersebut seharusnya bisa diprediksi. Jadi data yang dibongkar oleh tim peneliti ini seolah-olah masih banyak sebenarnya yang sudah terinfeksi oleh karena transmisi yang memang tidak terjangkau oleh seluruh stakeholder yang bergerak di dalam penanggulangan di sektor hulu. Jadi ini sebenarnya adalah persoalan di sektor hulu yang tidak terjangkau. Tapi yang bisa kita lihat di sini bahwa lebih 80 atau 90% itu tidak bergejala. Dan semua tidak menunjukkan adanya perburukan secara klinis. Karena kalau kita lihat juga dashboard di sekitar Maret, itu BOR di DKI itu tidak begitu tinggi. Tidak setinggi yang sekarang. Jadi artinya pengendalian infeksi yang terjadi itu adalah tidak terdeteksinya infeksi mungkin yang sudah transmisi di komunitas, tetapi tidak menunjukkan gejala sehingga tidak memaksakan mereka untuk isolasi mandiri seperti sekarang, atau memaksakan mereka karena saturasi turun sehingga tidak muncul di rumah sakit. Tapi yang persoalan sekarang menjadi pertanyaan adalah seharusnya 3T yang dikerjakan di Jakarta, di mana dia sudah melebihi standar WHO, kenapa tidak bisa mencerminkan apa yang disampaikan oleh penelitian ini, penelitian serologi tersebut. Jadi tidak tercermin dari apa yang diperbuat oleh Dinas Kesehatan DKI, di mana testingnya sudah sangat tinggi dan melebihi dari standar yang ada, tapi dibandingkan dengan hasil serologi yang menyatakan hampir 44, sekian persen itu sudah positif. Jadi artinya di sini ada sesuatu hal yang memang harus kita cari missing link-nya. Karena dengan model ini tentu nanti akan bisa kita implementasikan di Jawa Timur ataupun juga di Madura ataupun di daerah lainnya. Terus kemudian juga tadi juga sudah dilaporkan dan saya dengar bahwa memang banyak yang terjadi di komorbid, di mana komorbidnya tadi dilaporkan ada di gula darah, kemudian di berat badan, dan ini memang salah satu yang memang yang perburukan. Bahkan dengan perburukan oleh komorbid yang tidak terkontrol tersebut, akhirnya ketahuan bahwa dia adalah pneumonia COVID atau segala macam. Jadi bisa terbalik. Jadi tapi tetap di sini didominasi oleh tidak bergejala. Sehingga artinya apa yang dikerjakan oleh di DKI sebenarnya masih banyak sebenarnya yang belum terdeteksi. Tentu ini harus bisa mengevaluasi kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan 3T yang proporsional di tingkat desa, di tingkat kelurahan, sehingga dengan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment itu sebenarnya bisa mencerminkan gambaran sebenarnya di bawah. Jadi manfaat dari penelitian ini bisa membuka mata kita semua, artinya untuk melihat apakah 3T ini harus kita cari dalam model yang baru, di mana PPKM darurat ini selalu berorientasi kepada kasus baru, kasus aktif yang dilaporkan pada hari tersebut, yang sebenarnya adalah infeksinya terjadi 10-14 hari yang lalu, sebagaimana model yang tadi disampaikan.
dan kemudian positivity rate yang begitu tinggi sekarang melonjak, walaupun itu memang dihubungkan dengan varian baru, tapi juga kita harus bisa melihat bahwa demikian cepatnya terjadi transmisi di komunitas, mungkin dengan varian yang lama, dengan virus yang lama, sebenarnya itu sudah terjadi, tapi karena lebih 80% tidak bergejala, sehingga tidak banyak memberikan dampak. Jadi oleh karena itu, pada pertemuan pada malam hari ini, selayaknya hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat bagi semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, untuk meningkatkan partisipasi dalam penerapan prosedur kesehatan serta pelaksanaan 3T. Dan khususnya juga untuk bagaimana kita di dalam PPKM darurat ini bisa memberikan kontribusi untuk segera menanggulangi pandemi. Jangan akhirnya pandemi melahirkan pandemi yang baru, termasuk juga dengan varian-variannya. Dan inilah yang menjadi tanggapan saya pada hari ini, yaitu bahwa kalau kita lihat hanya 8,1% warga DKI yang terkonfirmasi. Sebenarnya dari laporan dari penelitian ini lebih 40% ya tadi ya, yang sudah terinfeksi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita mungkin harus bisa dilanjutkan mungkin dengan model-model yang lain yang sepenuhnya ini akan mendukung bagaimana komitmen kita untuk bisa menanggulangi pandemi dengan iman, dengan aman, dengan imun tentunya. Terima kasih. Baik, Pak Alexander, terima kasih banyak. Sekarang saya ingin beralih ke Ketua Dewan Etik Persepi, Prof. Asep. Pak Asep, saya mau tanya nih untuk mengapa sih sebenarnya estimasi atau perkiraan survei gap-nya terlalu tinggi dengan hasil kasus yang dilaporkan di DKI. Bagaimana sebetulnya kita membaca data survei dari FKM UI ini? Untuk waktunya, saya persilakan ke Pak Asep. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat dari metodologi yang dibuat oleh teman-teman FKM UI, itu sudah benar ya. Jadi pertama ada semacam informasi tentang populasinya, kemudian ada sampling design, kemudian diambil sampel untuk mengambil prevalensi dengan ya tadi sudah diterangkan cukup banyak. Dan data yang terkumpul mendekati 5.000 itu saya melihat itu kalau dikatakan metode dan itu unbiased, yang kedua representativeness-nya juga bagus gitu ya. Dan ini sebenarnya indikasi yang sangat penting ya bagi pemerintah karena ternyata prevalensinya juga tinggi. Itu sebagai indikasi yang cukup bagus. Menurut saya harus dijadikan evidence based policy itu benar ya. Kemudian sampai juga dikaitkan dengan Cengkareng kalau saya lihat prediksi dari data dari bulan Maret itu, kemudian sekarang ini banyak sekali loncatan-loncatannya, selain juga adanya varian baru, saya melihat itu indikasi dulu yang bulan Maret itu mungkin belum termanfaatkan itu hasil riset ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebenarnya kaitannya dengan modeling aja sebenarnya. Pemodelan yang harus selain prevalensi, juga harus ada, tadi disebut juga oleh Pak Tim, ya ada komorbid itu. Nah, tetapi komorbid yang saya lihat sebagai, di dalam istilah model itu sebagai covariat, itu tidak terlalu lengkap. Ya, kalau untuk gula darah itu bisa, tapi mungkin ada beberapa komorbid yang tidak diketahui, tidak dicatat gitu. Ya, apakah asma mungkin masuk komorbid atau juga jantung dan lain itu sejarah dari penyakit dari sampel itu harus sebaiknya ada catatannya. Kemudian yang kalau berkaitan dengan tipe pekerjaan memang itu harus dibuang dulu data yang usia yang tidak bekerja, itu jangan sampai usia yang tidak bekerja masuk ke dalam pendugaan bekerja dan tidak bekerja. Kemudian kalau sudah kita ketahui tadi adanya comorbidity, maka kita bisa memprediksi mengapa seseorang atau suatu masyarakat prevalensinya tinggi.
Kemudian perilaku dari masyarakat, saya tidak di dalam riset ini tidak melihat ketika disurvei apakah yang bersangkutan itu mempunyai perilaku 3M gitu. Ya baik melalui observasi ataupun melalui pertanyaan itu masalah teknisnya. Tetapi saya tidak melihat itu. Mungkin itu bisa berpengaruh itu terhadap data. Tetapi kalau datanya demikian, kemungkinan besar mereka abai sepertinya terhadap 3M itu. Ya, jadi tapi harus sebaiknya supaya modelnya tidak menduga-duga, sebaiknya ada di dalam covariat yang berkaitan dengan perilaku dari responden gitu ya. Mungkin melewat observasi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya appreciate, model yang Bapak lakukan dengan prediksi yang bulan sekian turun itu di akhir slide, itu memang benar mirip dengan hasil riset Prof. Zuhairi yang ada di Amerika. Data dari Indonesia juga. Itu memang perilaku yang membuat turunnya secara drastis dari prevalensi itu atau positivity rate itu adalah perilaku 5M ya. Jadi akan menurunkan secara signifikan. Tapi kalau itu tidak, betul itu akan naik terus. Walaupun turunnya nanti karena imun sistem aja itu, tapi itu cukup lama. Nah, ini sebenarnya yang harus dijadikan sebagai pegangan bagi pemerintah untuk membuat evidence based policy. Itu saya sangat salut lah kepada teman-teman dari FKM, tapi sebaiknya ini dikirim ya khususnya kepada pemerintah Jakarta sebagai model, tetapi ini bisa berlaku untuk pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena saya menduga kaitannya dengan pertama komorbiditasnya, kedua dengan perilaku dari masyarakat itu. Nah, kemudian juga mungkin pada tanggal-tanggal riset itu daerah-daerah yang di daerah-daerah apakah ada data di daerah pasar, lokasi-lokasi tertentu. Tadi kan hanya kumuh dan tidak kumuh, tapi daerah-daerah mana yang kemungkinan besar kemudian terjadi kerumunan itu bisa dimasukkan ke dalam model untuk prediksi sebagai covariat ya terhadap prevalensi. Saya pikir itu Mbak Darin ya dari saya secara keseluruhan. Kalau data menurut saya unbiased ya kalau prevalensinya itu karena tadi dijelaskan bagaimana sampling desainnya dan 5.000 mendekati 5.000 untuk Jakarta itu untuk data yang fix ya, untuk data yang fix serologi kan relatively fix itu cukup besar, cukup bagus. Mungkin kalau dikaitkan dengan margin error mungkin ini 0,01% gitu ya. Sehingga prediksi tadi standar errornya juga itu cukup kecil itu, sehingga akurasinya sangat tinggi. Jadi manfaatkan saja ini informasi ini untuk policy based evidence based policy begitu. Itu Mbak Darin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Selanjutnya saya memberi kesempatan ke Pak Denny. Kebetulan SMRC kan juga melakukan survei seperti ini ya. Bagaimana Pak Denny membaca survei ini dan kalau dilakukan estimasi nasional menggunakan model yang seperti ini itu bagaimana perkiraannya? Baik, terima kasih Mbak Darin, terima kasih Pak Iwan, Pak Pandu, Pak Ginting, Pak Farid, Prof. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bagian yang sangat penting, salah satu bagian yang sangat penting dari hasil survei ini adalah kenyataannya dari survei ini jumlah orang di DKI yang diprediksi atau diestimasi terinfeksi COVID itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang data yang kita bisa lihat dari pemerintah ya yang terkonfirmasi.
Kalau dari survei ini ada 44,5%, sementara dari data terkonfirmasi hanya 8,1%. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Iwan dan Bapak-Bapak semua bahwa survei serologi ini pada dasarnya bisa berguna untuk mengetahui keadaan yang lebih realita gitu ya, bahwa jumlah yang terinfeksi itu jauh lebih banyak dibanding yang kita tahu gitu. Dan ini bisa sangat bagus survei ini karena bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang penyebaran COVID jika samplingnya baik gitu ya. Nah, tadi kita sudah jelas juga bahwa pengambilan sampelnya itu acak dengan stratified multi-stage sampling. Artinya setiap unit populasi warga yang 10 juta itu punya peluang untuk terpilih sebagai sampel. Ya, peluangnya tidak harus sama, tapi nanti ada proses weighting atau kalibrasi yang dilakukan oleh bapak-bapak semua. Namun demikian juga penting kiranya kita menjelaskan bahwa hasil survei ini tidak mengkontra data terkonfirmasi COVID-19 yang kita tahu sejauh ini. Bisa saya katakan keduanya ini koeksis gitu. Karena masih ada sejumlah orang di antara kita, termasuk saya awalnya bertanya ini kenapa berbeda, apa maksudnya, karena saya tidak begitu paham dengan metodologinya sebelum dijelaskan tadi. Proses samplingnya itu sudah acak tadi, tapi barangkali penting juga ya dijelaskan proses penarikan sampel yang lebih terperinci begitu. Tadi sudah kita tahu bahwa ada 100 desa yang dipilih dari seluruh desa di DKI. Multi stage-nya itu, kalau multi stage mungkin ya ada beberapa stage gitu ya. Jadi primary sampling unitnya tadi kelurahan, kemudian setelah kelurahan terpilih mungkin RW atau apa, kemudian keluarga dan seterusnya. Penting juga mungkin diinformasikan gitu ya kepada kami, terutama yang masih awam dengan survei serologi ini, apakah dalam proses pengukurannya itu responden didatangi rumahnya atau diundang agar datang ke puskesmas atau apa gitu ya. Kemudian prosesnya apakah mungkin saya bayangkan itu sampel darah yang diambil begitu dari responden terpilih, dan juga mungkin juga penting Pak Denny ke-mute kayaknya itu. Pak Denny ke-mute, Pak. Ke-mute ya. Yang lain aja. Halo, bisa dengar? Oh, bisa. Panjang ya? Terdengar Pak Denny. Tadi Agak sempat panjang ya? 3 menit, 30 detikan ke mute. Oh, oke. Oke, saya tadi menjelaskan tentang proses sampling yang saya kira penting juga apabila ada informasi yang lebih terperinci tentang bagaimana proses sampling dilakukan. Apakah PSU-nya kelurahan, kemudian dari kelurahan terpilih dipilih RW, kemudian pilih RT atau keluarga, apakah keluarga terpilih itu dipilih semua atau hanya satu dan seterusnya. Kemudian juga pengukuran ya, pengukuran kalau dalam survei yang biasa ya dilakukan oleh teman-teman Persepi itu kan kita wawancara, tapi kalau ini barangkali berbeda gitu ya. Apa yang dilakukan pengukurannya, apakah responden terpilih itu diambil sampel darahnya atau apa, kemudian bagaimana responden itu diukur sampelnya, apakah didatangi rumahnya atau diundang ke puskesmas, kemudian substitutnya gitu ya, mungkin ada responden yang tidak
bisa hadir ke puskesmas atau menolak atau apakah ada, berapa banyak dan seterusnya, itu juga saya kira penting. Tapi secara umum saya bisa melihat bahwa proses samplingnya dilakukan secara acak gitu. Dan itu adalah salah satu dasar bahwa survei bisa digunakan untuk mengeneralisasi hasil ke populasi. Dan metode estimasi tadi juga sudah dijelaskan, ada proses weighting atau kalibrasi, yaitu ya terkait dengan metode estimasi. Nah, terkait dengan perbandingan dengan data prevalensi terkonfirmasi COVID dari pemerintah, saya kira tadi saya katakan ini informasi yang sangat baik karena bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena kalau kita mengandalkan data dari terkonfirmasi COVID saja itu kan berasal dari hasil testing dan jumlah testing tidak terlalu banyak gitu ya. Namun ada juga yang bertanya apakah ini data pemerintah masih bisa diandalkan atau enggak. Saya kira survei ini tidak ada kaitannya dengan data terkonfirmasi COVID yang dirilis oleh pemerintah itu bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Justru ini adalah informasi yang sangat berguna bagi pemerintah atau kita semua bahwa COVID-19 diestimasi sudah sangat begitu menyebar di DKI Jakarta. Untuk menguji misalnya data pemerintah itu reliable atau valid atau tidak, itu tidak lewat survei serologi ini, tetapi bisa juga lewat survei-survei yang biasa teman-teman Persepi lakukan, seperti yang pernah kami lakukan misalnya pada bulan Juni, awal Juni lalu kami bertanya pada warga secara nasional, ada 1,4% warga yang mengaku pernah positif COVID. Ini sangat dekat dengan data dari pemerintah, sekitar 0,9%. Dalam tingkat silang kepercayaan 95% itu artinya ada 0,7 sampai 2,1%, sehingga data pemerintah itu masuk range dalam hasil survei. Artinya data pemerintah itu saya kira reliable, bisa kita andalkan, dan data serologi itu menambah informasi yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data pemerintah tentu juga kita bisa lihat misalnya soal vaksinasi, apa benar vaksinasi itu sudah dilakukan sebanyak berapa juta sekarang, berapa puluh juta, itu juga pernah kami lakukan survei yang bertanya tentang vaksinasi dan pernah kami rilis. Hasilnya juga mencerminkan keadaan dari data pemerintah gitu ya. Nah, mungkin kalau survei tatap muka yang pernah kami lakukan atau yang tadi saya jelaskan itu biasanya memang lebih menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan dibanding mungkin teman-teman Persepi melakukan survei telepon ya, karena jelas survei telepon ada non coverage bias ya, yang tidak punya telepon, dan umumnya hasilnya agak sedikit berbeda. Misalnya kami pernah melakukan survei tentang terinfeksi COVID, itu dalam survei telepon ada 2,4% yang sedang terinfeksi COVID, sedikit lebih tinggi dibanding survei tatap muka. Itu karena salah satunya adalah faktor non coverage survei telepon yang hanya terhadap pemilik telepon. Mungkin itu dari saya. Barangkali mungkin juga ada satu selain ini, selain survei di DKI, saya baca juga ada berita bahwa sepertiga penduduk Indonesia diduga terinfeksi COVID dari hasil survei prevalensi. Saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjelaskan apakah survei prevalensi antibodi ini juga dilakukan di tingkat nasional selain DKI. Juga menarik saya kira untuk bisa kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, dan saya mungkin akan memperingkas beberapa pertanyaan. Pertanyaannya diajukan ke tim FKM nih. Mungkin dari Pak Iwan, Pak Pandu, dan juga Pak Farid bisa ada yang mewakili untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa perempuan dan orang gemuk cenderung lebih banyak terkena COVID-19? Terus lalu saya sambung ke pertanyaan yang kedua,
apakah sampel yang disurvei ini sudah divaksin? Dan kalau sudah tervaksin, apakah mungkin sampel yang menunjukkan hasil positif ini karena antibodi dari vaksin itu sendiri? Ataukah mungkin yang terdeteksi itu adalah penyakit-penyakit lain? Dua pertanyaan itu, monggo dijawab dari tim FKMUI. Ya, makasih. Ya, jadi kalau yang kenapa perempuan lebih tinggi prevalensinya dibanding laki-laki, itu sebetulnya hasil yang sama diperoleh dari serosurvei di nasional yang dilakukan oleh WHO bersama Kemenkes. Juga survei di daerah terbatas di Kecamatan Tanjung Priok oleh teman-teman SISDI juga sama. Itu perempuan lebih banyak dari prevalensi pada perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, itu belum tahu juga kenapa gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi yang gemuk itu ya dari beberapa negara juga sudah terlihat bahwa salah satu faktor resiko untuk terinfeksi maupun untuk bertambah parahnya kalau terinfeksi COVID itu adalah kegemukan ya, obesitas maksudnya. Nah, itu kemudian kalau vaksin di saat dilakukan survei ini yang divaksinasi sudah ada, cuma seperti yang Mas Farid tadi katakan itu masih sedikit, masih. Jadi kami tuh mencek dari pertanyaan mereka sudah divaksin atau belum ya. Dan itu yang sudah divaksin itu hanya sekitar 1-2%. Jadi tidak berpengaruh banyak terhadap angka estimasi dari seroprevalence ini. Oke, dari saya sekian, mungkin Pak Pandu atau Mas Farid mau menambahkan, silakan Pak Pandu. Ya, jadi kalau perempuan lebih banyak itu karena klaster keluarga juga. Ya, jadi banyak, walaupun perempuan mungkin dianggap mobilitasnya tidak sebanyak laki-laki, tetapi klaster keluarga itu menjadi dominan. Kalau kita melihat klaster kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, nomor 1, 2, 3 itu satu keluarga. Dan kita melihat sekarang juga kasus keluarga itu yang sangat menjadi faktor di mana penularannya menjadi sangat tinggi dan kematiannya sangat tinggi. Ya, itu menjadi sebab kenapa perempuan juga angkanya tinggi. Dan kalau tadi gula darah dan sebagainya itu kan kita hanya mengukur berdasarkan objektif. Kebetulan kita mengukur gula darah. Kebetulan kita mengukur tinggi badan dan berat badan. Kita tahu jadi secara pasti apakah dia gemuk, apakah dia kurus, atau obesitas menurut definisi standar antropometrik yang kita berlakukan di Kemenkes. Dan walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah menderita apakah penyakit lain, itu sulit dikonfirmasi kebenarannya. Jadi kita tidak mengeksplorasi sampai sebegitu jauh. Kira-kira gitu. Dan betul bahwa vaksinasi itu memang masih sedikit sekali, dan kalau toh itu diperhitungkan nggak merubah estimasi prevalensi yang ada di populasi Jakarta. Dan ingat bahwa waktu itu prioritasnya masih nakes dan lansia. Baik, dari Pak Farid mungkin ada yang ingin ditanggapi, Pak Farid? Ya, saya sedikit menambahkan tadi yang di raise oleh Pak Prof. Asep sangat menarik juga sebenarnya. Saya mantan saya dari IPB Statistik juga pas Prof. Asep masuk jadi ketua departemen saya di situ. Jadi lebih ke masalah misclassification bias kalau kita mengandalkan pertanyaan comorbid hanya dari laporan mereka. Jadi ada self-reporting bias. Jadi mungkin dia punya penyakit jantung tapi dia nggak tahu gitu ya, karena nggak pernah periksa. Jadi justru malah takutnya akan membuat datanya menjadi tidak lebih baik untuk kecuali kita melakukan pemeriksaan yang objektif seperti yang kita lakukan dengan mengukur kadar gula darah sewaktu dan tinggi badan dan berat badan tadi. Lalu sedikit menanggapi Mas Denny mengenai sampling. Jadi mohon maaf kalau kami tadi kurang detail karena kita kita tidak mengerti kalau kita memang banyak diskusi tentang metode ya. Jadi kalau sedikit saya boleh meringkas bahwa
bahwa kita melakukan stratified multi-state sampling design, di mana PSU-nya adalah kelurahan yang distratifikasi dengan desa atau kelurahan kumuh non kumuh berdasarkan data PODES. Lalu di setiap kita pilih kelurahan dengan probability proportional to size, jumlah populasi sebagai size-nya. Jadi state keduanya kita memilih RW. Jadi RW itu kita pilih di next stage-nya dengan PPS juga. Lalu di RW ini juga kita lihat apakah RW itu ada slum non slum. Jadi ini masih distratifikasi juga. Lalu state terakhir gitu kita nggak memilih rumah tangga, tetapi kita langsung milih penduduk karena memilih menambah state secara teori akan menambah error gitu ya. Jadi instead of kita memilih household, kita pilih langsung individu dengan bantuan Dukcapil. Jadi Dukcapil itu kita beberapa wilayah yang terpilih kita dapat listnya gitu dengan informasi jenis kelamin dan kelompok umur, sehingga kita bisa stratifikasi berdasarkan seks dan age group-nya, sehingga kita yakin bahwa sampel yang kita pilih itu distribusi jenis kelamin dan kelompok umur menggambarkan populasi di RW tersebut. Kenapa kita juga nggak memilih, karena ada sebagian survei juga dia memilih rumah tangga lalu mengobservasi semua orang di rumah tangga tersebut. Itu juga kita nggak lakukan karena ini kan penyakit menular. Artinya kalau kita dapat ketemu satu kasus di rumah tangga, kemungkinan menjadi tidak independen antar orang gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita pilih rumah tangga lalu kita observasi semuanya, maka sampelnya akan jauh-jauh berkurang. Sehingga kita menggunakan memilih sampel langsung penduduk dibanding kita milih melalui household. Lalu pengumpulan data ini agak berbeda dengan survei yang lain. Kita nggak door to door, tetapi dari yang terpilih tadi kita beri undangan, lalu kita beri waktu kira-kira kapan dia harus datang ke layanan. Jadi survei ini dilakukan di satu tempat karena ini melakukan pengambilan spesimen ya, pengolahan darah, harus ada informed consent dulu. Lalu kita harus hati-hati juga dalam menghandle spesimen itu. Jadi kita melakukannya, mengumpulkan datanya di satu tempat yang mana kita atur kedatangannya, waktunya kita atur. Jadi tidak menimbulkan kerumunan gitu. Lalu kita ambil darahnya dan kita wawancara. Dan memang kita nggak menanyakan perilaku 3M di sini karena beberapa survei sudah melakukan dan kecenderungannya tinggi sekali. Jadi kita berpikir bahwa menanya perilaku 3M langsung itu kelihatannya akan overestimate, artinya biasnya toward ke positif gitu ya. Jadi kita lebih baik kita mencari data lain yang metodenya lebih mengobservasi daripada bertanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid. Penjelasan mengenai metode sampling tadi saya rasa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat tentang metode sampling. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan uji serologi itu sendiri. Ada yang bertanya, uji serologi itu melacak antibodi COVID sejauh berapa bulan ke belakang gitu, dan kira-kira berapa sensitivitas dan spesifitas tes serologi yang digunakan dan apakah diperhitungkan dalam weighting-nya gitu. Mungkin dari Pak Iwan dulu. Mungkin Mbak Ina ada di ruangan ini dari Ekman. Teman dari Ekman. Mas Pandu, saya kan pendengar. Oke, silakan Mbak Ina. Ini sekretaris badan. Aduh, lebay bukan. Ya, selamat malam Mbak Ina. Selamat malam Mbak Dari. Saya, aduh, ini nyebelin nih Mas Pandu. Saya kan mau dengerin Iwan. Baik, jadi tadi ada pertanyaan dari Dokter Atot ya. Kok Atot sih? Dokter Bakti. Dokter Bakti. Aduh, maaf ya Atot. Jadi Atot yang Dokter Bakti yang dipakai di sini adalah kita pakai Luminex. Jadi yang diperiksa itu di sini juga ada rintis, nanti ada Pak itu juga, ada Pak Bill juga. Kalau salah nih saya soal dikoreksi Pak Bill dan rintis. Di sini dipakai 3 macam antibodi, yaitu antibodi yang S1 RBD, antibodi terhadap N, kemudian kombinasi dari RBD dan N. Itu yang dipakai dua-duanya. Nah, metode ini adalah suatu metode yang dikembangkan oleh Tetra Core bersama CDC, USDC, karena
dengan memperhitungkan bahwa samplingnya itu adalah bukan darah di tabung EDTF atau tabung heparin, enggak, tapi darah di filter paper. Filter papernya ini khusus yang bisa men-capture protein, bukan seperti filter paper yang untuk DNA. Jadi dari situ dia diekstraksi, sebetulnya bisa juga langsung dari darah. Untuk itu dia dikembangkan tetrakor ini, dan kalau sensitivity sama spesifitinya saya nggak begitu hafal, nggak ingat, tapi kami sudah beberapa kali bertemu dengan pengembangnya, dengan Dr. Venkat dan Dr. Kumar, dan setiap kali kami melakukan pemeriksaan, ini bukan yang pertama, lembaga Eijkman itu udah bersama CDC itu yang pertama dilakukan di Bali, dan ini yang kedua. Sensitivitas dan spesifitasnya saya kurang hafal, nanti kalau Pak Abil ingat boleh Pak Abil atau Ibu Rintis berkomentar, mereka juga ada dua-duanya di sini. Tapi setiap kali kami melakukan pemeriksaan itu divalidasi kembali, hasilnya dikirim ke CDC, ke CDC dan ke Tetrakor untuk divalidasi. Waktu itu Prof. Iwan sempat menunggu saya setiap hari di WA, sudah belum gitu divalidasi, karena mereka sedang mengecek dengan teliti, dan ini adalah sesuatu mereka udah dapat belum netis ya, EUA ya Pak Bil, saya lupa. Masih EUA. Iya, EUA kan, nah, mereka udah dapat EUA, waktu itu belum, tapi sekarang kita udah dapat kabar, udah dapat ya, Tis? Sudah, Mbak, sebenarnya dari awal keluar udah ya? Tetrakor itu sudah ada EUA-nya dari Amerika, dari FDA. Oke, udah ada EUA, jadi kita pakai yang itu, tapi memang untuk memeriksa ini diperlukan alat khusus, namanya Luminex. Itu adalah suatu alat yang bisa membaca multiplex, jadi dia bisa baca banyak, kita bilangnya analytes, tapi biomarker sebetulnya, itu sih prinsipnya sebetulnya. Menjawab nggak, Tot? Ya, Mbak Rintis tambahin, Mbak Rintis tentang sensitivitas. Terima kasih. Saya nggak nyalain kamera ya karena baru pulang. Izin. Jadi ini Tetrakor ini menurut yang buat dari Amerika itu 100% tidak ada cross reactivity. Jadi bisa dibilang dia sensitif dan specificity-nya itu sangat tinggi. Kemudian dari lab kami sudah mencobakan juga sampel-sampel yang memiliki latar belakang infeksi penyakit lain, misalnya malaria, dengue dan lain-lain, itu kita sudah cek, hasilnya itu tidak ada cross reactivity. Jadi bisa dibilang itu highly specific just for the SARS-CoV-2 antigen, itu aja tambahannya. Jadi sangat bagus ini Tetrakor dan sangat high throughput dibanding dengan tes-tes yang lain. Nggak promosi, tapi kami membandingkan dengan berbagai macam tes. Terima kasih. Ya, saya menambahkan gini, jadi memang waktu kami menganalisis, kami mencari itu sebetulnya tes ini berapa sih sensitivitas dan spesifisitasnya dari publikasi yang ada, karena itu harus kita koreksi untuk satu seroprevalence survey ya. Dan ternyata kalau dari publikasi yang ada, memang sensitivitas dan spesifitasnya itu sangat tinggi, mendekati 100% ya, 99, sekian gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Rintis katakan, lakukan koreksi, kalau dikoreksi pun hasilnya cuma akan berbeda sekian 0,1 atau 0,1-an sekitar segitu. Ya, itu tambahan dari saya. Saya sedikit tambahkan juga. Jadi dari tes ini kita juga lakukan literatur study gitu untuk lihat beberapa yang melakukan, dan ada yang terendah untuk sensitivitasnya itu 87,7% atau hampir 88%, dan spesifitasnya hampir 100%, 99,5%. Dan kita juga sudah melakukan semacam sensitivity analysis seperti tadi Mas Iwan bilang, bahwa kalau dengan sensitivitas seperti itu seperti apa hasilnya, dan ternyata memang tidak ada perbedaan, sehingga kita yakin bahwa measurement error untuk outcome-nya tidak tinggi. Didukung lagi dengan hasil validasi CDC yang tidak ada perbedaan dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman Eijkman. Jadi kita hampir yakin bahwa kemungkinan measurement error karena test kit-nya kecil sekali. Ya. Oke, sebelum saya beralih ke Pak Asep dan Pak Denny, ada satu pertanyaan lagi nih mungkin yang menarik untuk dijawab. Untuk jumlah detail populasi wilayah kumuh dan non-kumuh dari semua responden itu ada berapa ya, Pak? Mas Farid, sedikit nggak? Gimana Pak Pandu? Enggak.
Mungkin Mas Farid yang masih ingat angka. Iya. Saya lagi buka data. Kalau ingat enggak? Enggak mungkin saya harus ingat semuanya gitu. Jadi dari data yang 4.919 tadi itu yang sampel dari wilayah kumuh ada sekitar 39,9% atau 1.964. Yang tinggal di kumuh ada sekitar 60%, 2.955, dan ini sesuai dengan proporsi penduduk yang tinggal di Jakarta yang tinggal di wilayah kumuh berdasarkan data Podes BPS, sehingga kita coba kontrol itu juga pada saat samplingnya. Kita pakai stratifikasi pada saat memilih kelurahan maupun RW. Oke, saya mau beralih ke Pak Asep dan Pak Denny, mungkin bisa dijawab bergantian. Bagaimana Pak Asep dan Pak Denny menilai selama ini kan kebijakan penanganan COVID berdasarkan data pelaporan dan testing yang rendah. Sementara data estimasi survei dan serologi menunjukkan gap yang sangat tinggi. Nah, bagaimana pandangan Pak Asep dan Pak Denny terkait perbaikan kebijakan penanganan COVID ke depannya? Mungkin ke Prof. Asep dulu. Ya, kalau data yang dari pemerintah itu kan boleh dikatakan non-random sample. Jadi semacam ada begitu ada yang positif baru ditrace. Itu tingkat random samplingnya tidak tinggi, sehingga tidak bisa menjadi preferensi terhadap populasi. Tapi kalau stratified random sampling yang dilakukan oleh FKM UI, assuming dengan memegang kaedah-kaedah statistika itu bisa jadi referensi terhadap populasi. Jadi kalaulah tinggi dan itu datanya yang diambil dari serologi itu kan itu adalah data yang di dalam statistika itu fixed variable, jadi lebih mudah dibandingkan dengan bertanya gitu. Nah, makanya saya tadi menganggap bahwa output dari survei ini itu mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi gitu. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau jujur ya pemerintah juga harus memanfaatkan informasi ini. Ya tidak berarti data yang sekarang ini masuk ke pemerintah itu salah, bukan. Tapi itu tidak diarahkan untuk population inferensia populasi kan itu. Jadi menurut saya sampling ini perlu gitu ya. Dan ya di Jakarta menurut saya bisa ini kemungkinan besar ya di populasi kita itu positivity rate-nya ya sekitar 40% lebih. Itu. Nah, kemudian tapi kalau tadi misalnya ada pertanyaan mengapa perempuan lebih ini, mohon dicek lagi teman-teman dari FKM ya, Mas Farid sama Mas Pak Pandu sama Pak Iwan, itu harus dicek lagi di tingkat usia juga. Jadi usia dan jenis kelamin itu mungkin bisa mungkin di situ si usia dewasa dan mungkin tua perempuan itu tingkat aktivitinya bisa sering ke pasar gitu. Di mana pasar itu bisa menjadi tempat klaster gitu ya. Atau sering mohon maaf kumpul-kumpul arisan, pengajian. Itu juga itu kan perilaku virusnya kan demikian. Jadi perilaku perempuan kan lebih gayeng tapi tidak paham bahwa itu ada virus. Misalnya nonton bersama sinetron itu sekarang kan Ikatan Cinta tuh ditonton bareng. Ya itu uyak-uyakan itu di dapur itu kan gitu. Memang pakai masker tapi dia kan rangkul-rangkulan kalau udah di situ ada OTG. Udah kena. Jadi memang itu harus dikejar covariatnya Pak Pandu, Pak Iwan dan Mas Farid ya. Menurut saya itu. Tapi prediksi sebagai prevalensi kalau menurut saya sudah unbiased. Kalau menurut saya sudah unbiased. Ya ini warning ya. Ini jangan takut juga, justru mestinya berterima kasih pemerintah terhadap ini. Karena disitulah pentingnya kehati-hatian. Sehingga apa yang dilakukan sekarang dengan PPKM darurat yang harus ketat, termasuk saya keluar aja udah dijaga itu sama polisi tentara itu, balik lagi akhirnya. Itu menurut saya perlu lah 15 hari itu, perlu.
itu pasti based on research dari teman-teman ini, pasti ada yang bocorin, harus digituin. Menurut saya itu datanya harus data dari sampling, harus data statistik. Ya, karena data statistik itu bisa mendeteksi menduga di populasi. Kalau tidak ada keketatan di dalam perilaku, di dalam PPKM darurat dan longgar dalam 5M, itu akan susah kurva yang terakhir itu turun seperti kurva hijau yang tadi. Bisa naik terus. Karena kembali lagi perilaku virusnya kan manusia banget. Ya, contohnya itu bukti bahwa prevalensi perempuan lebih tinggi. Itu kan karena banyak kumpul. Itu kan ya ibu-ibu kan kumpul, terus arisan ya pengajian dan lain-lain, itu banyak ibu-ibu itu. Bisa berpengaruh dari situ. Nah, itu sebagai indikasi. Itu aja kalau menurut saya benar ini. Ya benar. Ya saya orang statistik, jadi saya percaya dengan bukan ramalan dukun, ini bukan. Ini scientific base dan punya metodologinya. Dan tadi Mas Farid sudah menerangkan pengambilan random dengan dukcapil langsung ke individu itu juga nggak salah. Benar itu. Ya saya appreciate lah. Dan ini memang warning lah. Ya untuk supaya negara kita lebih tegas gitu dalam hal melawan COVID ini. Dan jangan dikocek-kocek sama orang-orang yang akhirnya masyarakat pusing, nggak ada tuh COVID gitu. Itu kan aneh gitu ya. Ini udah jelas bukti scientific approval-nya udah jelas ya. Udah tidak bisa dipungkiri lagi secara statistik, secara epidemiologi, secara kesehatan. Menurut saya ini sudah indikasi yang harus hati-hati, kita harus ketat gitu. Jangan tidak dipercaya bahwa COVID nggak ada. Aneh saya itu kalau misalnya ada, terutama politisi ya mungkin maunya menyerang. Menurut saya nggak perlu menyerang. Ini kalau yang dilakukan oleh Pak Pandu dan kawan-kawan ini kan scientific base itu, nggak ada niat nyerang. Ini data gitu. Dengan metode yang benar, maka sekian itu persentase prevalensinya. Harus hati-hati. Ya indikasi terhadap komorbid walaupun belum semua, komorbidity kan kelihatan. Komorbidity gendut, komorbidity terhadap diabetes, komorbidity perempuan seks itu komorbid bisa jadi karena perilakunya. Ya, itu aja. Jadi udah manfaatkan nih untuk policy based, evidence based policy. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Kalau dari Pak Denny, bagaimana Pak pandangannya tentang perbaikan kebijakan penanganan COVID ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Darin. Saya pertama sangat apresiasi ya dengan penjelasan dari teman-teman FKM UI. Tadi Pak Farid juga sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana metodologi ini dijalankan surveinya, dan kita bisa yakin hasilnya ini bisa mencerminkan keadaan populasi. Dan karena itu ini temuan yang sangat penting bagi pemerintah, ada insight sangat penting bahwa betapa setidaknya di Jakarta ya, Jakarta setidaknya sudah 40% lebih yang terinfeksi sebetulnya, cuma nggak ketahuan aja gitu karena tidak melakukan tes. Bahwa penyakit ini sudah begitu menyebar, dan tadi juga sudah kita dengar rekomendasinya ya vaksinasi itu harus segera dijalankan. Jadi ya itu jalan keluarnya vaksinasi harus segera, bagaimanapun caranya harus kita lakukan dengan cepat karena harus berkejaran dengan penyebaran virus ini yang sudah begitu kuat gitu ya. Ada baiknya mungkin survei semacam ini dilakukan juga di tingkat nasional supaya kita bisa mendapat gambaran selain Jakarta juga ya, saya kira penting gitu ya, seberapa banyak di tingkat nasional yang ada prevalensi antibodi seperti ini. Mungkin tadi ada yang nitip pertanyaan sama saya, kalau survei prevalensi ini bisa nggak ngasih memberitahukan ada yang pernah terinfeksi gejala ringan, gejala berat atau enggak katanya. Saya bilang mungkin harus tanya langsung ke orang ya, saya juga nggak tahu nih yang bikin survei bisa nggak mendeteksi pernah terinfeksi dengan gejala berat, pernah tidak, dan seterusnya. Mungkin itu dari saya apresiasi Bapak Ibu, terima kasih. Siap, nanti mungkin bisa dijawab juga. Saya akan beralih lagi ke tim FKM UI.
Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang sama saya tanyakan ke 2 narsum sebelumnya, juga akan saya tanyakan ke Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana pandangan Bapak-Bapak tentang perbaikan kebijakan penanganan COVID ke depan? Dan ada 1 pertanyaan lagi yang menarik. Kalau pengukuran dengan serologi ini lebih bagus untuk mendiagnosa COVID-19 dibandingkan dengan metode PCR, kenapa nggak tes serologi ini aja gitu yang digunakan untuk mendiagnosa orang yang terjangkit virus COVID ini? Boleh dijawab dari tim FKM UI? Oke, saya coba jawab ya. Ya. Survei ini kan mengukur riwayat infeksi. Jadi mengukur riwayat infeksi itu dengan antibodi. Sedangkan kalau mau kita melakukan testing, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi orang yang membawa virus, karena kita ingin isolasi supaya tidak menular kepada lainnya, maka kita harus mendeteksi keberadaan virus. Nah, itu hanya 2 cara yang sekarang direkomendasikan, yaitu dengan tes swab PCR atau tes swab antigen, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, ini menurut saya beda kita. Dulu kan pada awal pandemi banyak rapid test antibody, ya kan. Ini kan, nah itu udah terlambat karena yang di antibody itu artinya sudah pernah terinfeksi dan diisolasi, udah nggak menular lagi karena umur virus ke dalam tubuh kita tuh hanya paling lama 2 minggu lah rata-rata ya. Dan ini yang menurut saya pada awal pandemi kita salah strategi ketika kita mempunyai laboratorium terbatas, kemudian kita beralih ke tes antibody supaya mengidentifikasi orang, terus testingnya di pasar, di ini, ya nggak ada manfaatnya. Ya kan? Kemudian ada perbaikan dengan tes PCR, diperbanyak tesnya, kemudian ada tes baru antigen, ya kan? Semuanya testing itu harus mengidentifikasi orang itu sedang aktif membawa virus dan potensial sangat menularkan. Itu bedanya, ya kan? Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Lupa saya. Terkait perbaikan kebijakan penanganan. Oke, perbaikan kebijakan. Survei ini, Mbak. Ya, jadi kita tahu bahwa Jakarta yang testingnya luar biasa masifnya belum berhasil mendeteksi banyak orang yang membawa virus tadi kan, yang membawa virus. Artinya apa? Artinya di wilayah Indonesia lainnya yang senangnya menekan supaya jangan ada testing, karena kalau ada testing nanti ada kasus ditemukan, dan kalau ada kasus ditemukan daerahnya menjadi daerah merah dan itu akan menimbulkan nama daerah itu menjadi kurang baik. Nah, ini tidak berdampak pada upaya untuk mencegah penularan, dan kita melihat bahwa underestimate atau underdetected daripada kasus COVID itu sangat masif. Dan ini juga harus perbaikan dari pemerintah DKI supaya fokus pada tadi orang yang bergejala dan tracingnya. Karena tracing itu kan melacak orang yang sudah terkonfirmasi positif, kemudian ada kontak erat dengan orang yang tadi. Nah, dengan demikian yang lacak tadi yang harusnya di testing cepat tadi. Dengan demikian maka kita bisa mendapatkan banyak sekali kasus-kasus yang memang harus kemudian dilakukan isolasi supaya kita bisa memutus rantai penularan. Terus apakah kita sudah kalau 50% kemudian vaksinasinya tinggal 50%? Belum tentu, ya kan, tidak seperti itu. Karena kan konsepnya herd immunity, kadang-kadang kita digadang-gadang nih, percepatan vaksin untuk herd immunity. Untuk DKI yang wilayah kotanya sangat terbuka, kalau kita berhasil 50% hanya penduduk DKI, itu tetap tidak bisa mencapai herd immunity. Karena yang paling penting adalah penduduk yang beraktivitas di Jakarta. Nah, beraktivitas Jakarta itu adalah sebagian besar adalah bukan penduduk DKI yang sehari-hari. Ya kan? Jadi daerah penyangga tadi Jabodetabek. Dan Jakarta kan juga yang masuk bukan hanya Jabodetabek, tapi dari provinsi-provinsi lain. Jadi sulit sekali Jakarta akan mencapai yang disebut kekebalan komunal tadi. Dan ketiga adalah yang paling sulit adalah apakah menjamin
kita mencapai kekebalan kalau virusnya berubah terus. Nah, virus yang berubah terus itu suatu ketika akan menurunkan daya efikasi perlindungan vaksin. Ya, mumpung sekarang tidak terlalu drastis ya, tapi kita bisa melihat bahwa walaupun sudah banyak orang yang divaksinasi 2 kali pun, itu banyak yang harus mengalami COVID berat dan kematian. Karena vaksin itu tidak mencegah penularan. Yang mencegah penularan itu tadi 5M. Vaksin itu hanya mengurangi risiko untuk kena COVID berat atau risiko untuk meninggal. Nah, tapi banyak juga yang meninggal walaupun 2 kali. Nah, ini kan menunjukkan ada apa gitu kan? Apakah cukup efikasi yang baik ataukah tidak berdaya menghadapi varian yang baru. Nah, itu masih pertanyaan. Ada penelitian lain yang sekarang sedang dilakukan untuk mengukur efikasi daripada vaksin yang memang sudah ada, dan ini menjadi penting. Jadi memang mengukur masalah ini akan menjadi penting, dan memang saya setuju nanti akan ada survei besar lagi nasional yang mudah-mudahan akan dilakukan oleh suatu kementerian yang saya nggak boleh bocorin mungkin dulu, ya kan, tapi kita akan membantunya supaya hasilnya benar-benar sama akuratnya dengan yang kita alami di Jakarta. Sebenarnya kita juga membantu pertama kali tahun lalu Kota Tangerang, itu eksperimen pertama. Mungkin nggak kita melakukan survei serologi di suatu wilayah dan sebagainya. Kita ingin mereplikasi ini bisa menjadi di kota-kota lain atau secara nasional. Kira-kira gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Farid atau Mas Iwan? Monggo Pak Iwan dan Pak Farid. Cukup, saya rasa cukup, udah cukup lengkap. Baik, karena ini waktu 15 menit terakhir, mungkin saya ingin ada kalimat penutup dari para narasumber. Mungkin kesempatan pertama saya serahkan ke Pak Asep. Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep masih bergabung dengan kita, Pak? Halo. Waduh, saya barusan nutup pintu dulu. Jadi ada apa pertanyaannya? Saya mohon maaf ya. Mungkin iya masukan terakhir gitu Pak, atau kalimat penutup dari. Closing remark-nya. Ya pertama saya survei untuk pendeteksi dari pendekatan serologi itu bagus, dan juga itu mudah asal ada alatnya yang dari lembaga Eijkman untuk mendapatkan serologi itu. Itu satu. Yang kedua, ini tidak hanya di Jakarta, memang sebaiknya di setidaknya Pulau Jawa itu dilakukan itu, karena untuk melakukan satu policy bagaimana pemerintah membuat sesuatu yang berbasis data ini gitu ya. Walaupun sekarang sudah dilakukan PPKM-D, itu bagus. Tapi kalau menurut saya, kalau nggak terlalu ketat, tapi menurut saya tetap berdoa mudah-mudahan berhasil nih. 14 hari ini udah sangat disiplin lah dibandingkan dengan sebelumnya. Itu sudah relatif baik ya. Mudah-mudahan tidak ada efek naik kembali. Cuman saya terhadap masyarakat harus disiplin dalam melakukan 5M gitu ya. Kalau pemerintah 3T ya, kalau masyarakat ya 5M. Itu harus disiplin. Karena indikasi dari survei ini kan tinggi, prevalensinya tinggi gitu. Itu aja. Dan ini kan statistical base ya, yang bisa menjadi referensi populasi. Ya nanti berbeda mungkin antar pulau, tetapi Jakarta saya sangat percaya dengan hasil riset ini. Itu aja. Semoga pemerintah memanfaatkan hasil riset dari para peneliti gitu ya. Dan tidak perlu diperdebatkan, tapi how-nya gitu. Kalau soal metodologi udah ditanya sama Mas Denny, saya juga udah ini, dan Pak Farid udah menerangkan. Dan udah dibandingkan dengan populasi, dari pengontrolnya udah cukup bagus, dan itu membuat metodologinya ini tingkat akurasinya tinggi. Jadi istilah randomness sama representativeness-nya tuh tinggi, sehingga akurasi dari hasil ini tinggi ya, sehingga
itu bisa menjadikan preferensi terhadap populasi. Ya, manfaatkan aja hasil riset ini. Itu aja closing remark dari saya. Mungkin yang lebih pasti dari Pak Philip itu closing remarknya. Ya. Nanti Pak Philips ada bagian yang paling terakhir, Pak. Oh ya, Paling mohon maaf tadi saya keluar tutup pintu karena kena angin jadi nggak kedengaran. Ya, Terima kasih. selanjutnya Pak Denny. Baik, saya nggak banyak ya, tadi sudah saya sampaikan, pada dasarnya saya appreciate dan saya yakin survei ini bagus, metodologinya bisa diandalkan, ya apa namanya tadi, berharap bisa di luar Jawa juga, di luar DKI Jakarta juga bisa dilakukan sehingga kita bisa lebih punya informasi yang lebih banyak gitu ya, wilayah mana sebenarnya penyebaran itu sangat besar, sangat tinggi sehingga ada perlu treatment yang lebih spesifik ya, misalnya di tingkat provinsi atau bahkan tingkat kabupaten tertentu sehingga penyebaran COVID bisa kita kendalikan dengan lebih cepat gitu ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim FKMUI, Pak Iwan, Pak Farid, dan Pak Pandu. Ya, pertama terima kasih atas kesempatannya untuk diskusi di malam hari ini, dan terima kasih juga tadi dari segi metodologi dari Pak Asep, dari Pak Denny sudah membahas dari segi metodologi sehingga kami lebih yakin bahwa ini sudah dijalani metodologi, karena kalau kita sudah tahu bahwa metodologi ini dapat digunakan untuk seroprevalence survei, kami berharap nanti bisa digunakan untuk di tingkat nasional ataupun di tempat-tempat lain, di kota-kota lain yang ingin melakukan serosurveillance survei seperti Jakarta ini. Dan kemudian kalau dari segi hasil, tadi ya betul ini tidak perlu diperdebatkan dengan data yang ada dari pemerintah, karena tadi cara pengambilan sampel dan tujuannya berbeda, tapi dari sini kita bisa tahu bahwa banyak orang yang tidak terdeteksi, sehingga itu merupakan alasan juga kenapa kita perlu 5M, karena banyak orang yang tidak terdeteksi tapi sebetulnya sudah terinfeksi dan mereka menularkan. Nah, kemudian dari segi model juga tadi kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita tidak lakukan PPKM darurat ini dengan baik, supaya kasus ini bisa segera turun ya, supaya kita bisa segera mengatasi wabah ini bersama-sama. Dari saya itu. Pak Iwan. Ya. Oh ya, Pak Farid dan Pak Pandu. Iya, saya dulu Mas Pandu ya. Ya. Silahkan Mas. Ya. Kenapa? Silahkan. Ya, jadi sebenarnya tadi kalau diskusinya juga ada yang saya mengulang juga Mas Iwan tadi, diskusinya membandingkan dengan pemerintah itu sebenarnya lebih untuk melihat gap. Sebenarnya gapnya seperti apa sih? Jadi pandemi ini kalau gapnya antara estimasi dengan data yang terlaporkan masih tinggi, maka masih susah untuk menurunkan pandemi. Jadi tujuan kita sekarang ini harus sudah bagaimana kita memperkecil gap itu. Lalu kita juga tadi di akhir presentasi kita kasih semacam modeling untuk membuat orang berpikir kita sebenarnya mau arah kemana sih? Mau ke belok kiri ke merah yang menanjak gitu kan, atau mau ke belok kanan yang hijau yang menurun gitu kan. Dan sekarang ini kan posisi kita di tengah-tengah sebenarnya. Jadi masih ada kesempatan mau ke kiri mau ke kanan nih. Jadi rumusnya cuman satu sebenarnya untuk membelokkan ke bawah atau untuk bending the curve menjadi ke jalan yang hijau gitu ya. Itu adalah 3M atau 5M ditambah 3T ditambah P. Itu aja sebenarnya, di mana kalau 3T itu komponen dari pemerintah yang akan mengusaha meningkatkan testing, tracing, treatment, lalu dari sisi masyarakatnya harus patuh 5M, kalau nggak patuh ya kemungkinan transmisi masih akan terjadi. Dan vaksinasi juga sangat penting, dan ini dua-duanya nih, pemerintah juga harus menyediakan vaksin, masyarakat juga mau untuk divaksin. Kalau 5M ditambah 3T ditambah 1V itu sama dengan kasus turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid. Yang berikutnya Pak Pandu.
Terima kasih atas kesempatan diundang karena kita senang sharing, terutama sharing metodologi sebenarnya. Karena kita juga mencari bentuk bagaimana survei di masa pandemi ini bisa memberikan hasil yang bisa dipercaya. Dan tentunya harapannya adalah bahwa memang dari awal sejak tahun lalu, sejak Maret kita melakukan pemodelan, itu memerlukan prediksi, tentu kita membutuhkan the real data juga. Dan bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari literatur yang kita pungut dari pengalaman negara lain. Kita harus punya data yang berpijak dari data di Indonesia, ya kan. Dengan demikian kita bisa lebih jelas bagaimana masalahnya. Terus kedua adalah masalahnya adalah akan sama, bahwa kita akan menemukan under detected tadi, under reported, baik dari kasus yang terkonfirmasi maupun sebenarnya yang menjadi juga pertanyaan besar adalah underreported dari kematian. Karena kematian itu sangat krusial di bidang kesehatan publik ini. Salah satu indikator pandemi ini sebenarnya kalau kita bisa menekan kematian dan bisa menekan yang masuk rumah sakit, walaupun banyak orang yang terinfeksi, itu meringankan beban pelayanan kesehatan dan tidak menakutkan seperti sekarang. Dengan demikian kita berharap bahwa banyak sekali masukan dari teman-teman, makanya kita sedang sharing ini, dan tentunya masih banyak yang kita harus lakukan untuk bisa mendapatkan data dari pengalaman bagaimana pandemi ini kita di Indonesia gitu kan, bukan pengalaman negara lain, karena tidak ada untuk pandemi ini setiap negara, setiap wilayah bahkan sangat unik gitu. Ini yang menurut saya tidak bisa kita kemudian terlalu jumping, oh Jakarta seperti ini, mungkin di kota lain di luar Jawa sama, mungkin juga hampir sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mungkin kita juga harus perhatikan. Terima kasih kepada kesempatan teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada kami. Baik, terima kasih Pak Pandu. Masih ada 4 menit terakhir, mungkin saya memberi kesempatan ke Pak Philips kalau ada komentar dan menutup diskusi kita malam hari ini. Monggo Pak Philips. Ya, terima kasih Mbak Darin. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pandu, Pak Iwan, Pak Farid, Mas Beni, Prof. Asep, dan juga tadi ada Pak Alex atas kesediaannya untuk mendiskusikan ini, dan terutama kepada teman-teman dari FKM sharing apa yang dilakukan melalui survei serologi ini. Dan kami atas nama Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, menyampaikan terima kasih. Ini rekor malam ini kita diskusi tadi hampir 400 orang gitu ya. Itu menandakan bahwa orang tertarik dan orang ingin mengikuti gitu. Dan ini menurut saya peluang besar bahwa sains itu bisa diserap sebetulnya oleh masyarakat gitu. Dan mudah-mudahan dia bisa menjadi panduan juga untuk para policy maker. Dan kami juga berharap bahwa semakin banyak lagi riset-riset yang memandu kebijakan. Dan Persepi senang bahwa acara semacam ini diminati dan juga mungkin akan mengilhami teman-teman yang hadir. Saya lihat ada banyak dari daerah-daerah juga di luar Jakarta yang mungkin mereka akan mendorong juga pemerintah daerah di tempatnya untuk berusaha menggunakan epidemiolog, orang-orang di Fakultas Kesehatan Masyarakat di kampus di daerah-daerah tersebut gitu, bahwa biar bagaimanapun pandemi ini menurut saya Mas Pandu dan Pak Iwan dan Farid, mungkin 70%-nya adalah soal sains, soal virus itu soal sains, 30%-nya mungkin soal politik sama policy. Semua negara menghadapi politik dalam menghadapi pandemi gitu ya. Tetapi mungkin tetap menurut saya pribadi ini pendapat bahwa ada porsi yang harus diberikan cukup banyak kepada para epidemiolog karena atau para orang-orang yang mendalami soal-soal kesehatan masyarakat, penyakit menular dan lain-lain, karena mereka adalah orang yang menggeluti. Dan mudah-mudahan ini menjadi tradisi baik kita untuk menjembatani antara bapak-bapak peneliti di FKM dan juga di tempat-tempat lain
dengan lembaga survei dan juga dengan masyarakat umum. Saya tadi lihat ada juga peserta dari entah Balitbang Kemenkes, dari beberapa kementerian, dan juga lembaga seperti Eijkman. Kita bisa berkumpul dalam platform yang kayak begini, tenang-tenang membicarakan gitu ya, daripada ribut di sosmed. Karena apa namanya, saling curiga. Kalau kita dudukkan masalahnya, mungkin kita jadi bisa menemukan seperti yang tadi, bahwa pemerintah dan hasil riset ini tidak perlu dipertentangkan karena tujuan penelitiannya berbeda gitu. Data pemerintah adalah data orang yang mungkin tadi istilahnya Pak Profesor mungkin lebih bias karena orang dites gitu. Tapi kan kalau yang dilakukan oleh teman-teman FKM relatif, dan menurut saya tadi sudah dipaparkan, dia riset yang unbiased dan saya setuju. Mudah-mudahan itu menjadi tradisi baik kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktu hingga hampir jam 9 malam. Saya kembalikan ke Mbak Darin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Philips. Karena keterbatasan waktu, diskusi harus saya akhiri. Semoga pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab di kolom chat bisa terjawab di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bergabung, terutama kepada tim FKM UI yang sudah melakukan survei yang akan sangat bermanfaat untuk penanganan COVID ke depannya. Terima kasih juga pada para peserta yang setia sampai akhir acara. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama diskusi. Terima kasih banyak. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir dan kita dapat berjumpa di lain kesempatan secara langsung. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pandu, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Philip, Pak Darin, Pak Iwan. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Mudah-mudahan diikuti oleh Fakultas Kedokteran atau FKM universitas yang lain di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Iya boleh, silakan. Siap. Ya, Farid angkatan 2037 ya? Saya lupa, pokoknya Prof. Asep belum lama datang dari Amerika terus jadi kepala departemen statistik di tahun-tahun itulah, Prof. Terima kasih Prof. Saya dengan Pak Barisi dulu. Iya, tekan. Iya, Pak. Dari Kanada kan? Kanada saya. Tapi saya epidemiologinya ke veteriner, Pak. Iya, population health kan? Population medicine. Iya. Kita kan pernah kontak waktu Pak Asep sekolah. Oh gitu ya. Oh iya mungkin ya tahun 90-an ya gitu Pak. 94 itu ya. Saya pas sekolah juga. Ya, di mana waktu itu di Amerika ya? Iya, sama saya di Amerika. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih. Minta siapa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.